Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-291, dengan judul Kembalinya Penyihir. Langsung ke dalam alurnya. Menurutmu apakah peri yang tidak ternoda ini sangat gemuk? Roh rubah yang mempesona terkikik. Matanya cerah dan giginya putih. Bibir merahnya cerah, dan di belakangnya, beberapa ekor rubah putih keperakan bergerak. Ada sensasi yang sangat memikat datang darinya. Lemak yang sangat ramping dengan area tertentu yang sangat gemuk. Si Hao bergumam. Sedikit lebih jauh, peri berkerudung itu terkejut. Anak muda ini agak aneh. Kata-kata macam apa ini? Bukankah kata ramping dan gemuk agak kontradiktif? Namun roh rubah itu tertawa, menciptakan pemandangan yang terlalu indah. Saat tubuhnya yang bagus bergoyang ke sana kemari, dia sepertinya tidak memiliki satu bentuk pun. Dia melihat ke arah peri di sisi lain dan berkata, dia mengatakan bahwa dadamu cukup dan pantatmu sangat bulat, bagus untuk melahirkan anak. Si Hao tercengang. Bukankah ini terlalu blak-blakan? Tidak bisakah dia menyesuaikan kata-katanya sedikit? Bukankah kata-kata roh rubah ini membuatnya terdengar seperti bajingan? Petik 2. Bocah, ekspresi macam apa itu? Setelah saya menebak niat Anda dengan benar, Anda masih memberi saya tampilan seperti ini. Ini terlalu busuk, namun itu sangat cocok untuk peri lucu saya yang tidak ternoda di sini. Menyerahkannya ke keluarga lain akan membuatku lebih khawatir. Roh rubah terkikik dengan cara yang sama sekali tidak terkendali. Penyihir, apa yang kamu katakan? Peri berkerudung dengan lembut memarahi. Sosoknya tinggi dan ramping, dan penampilannya luar biasa. Meskipun dia tidak tersenyum, masih ada kecantikan anggun pada penampilannya. Bukankah kalian berdua akan bertengkar? Mengapa menyeret saya juga? Si Hao melihat sekelilingnya. Ini adalah ruang aneh yang agak membosankan dan juga tua. Sepertinya reruntuhan medan perang kuno. Dua wanita cantik berdiri di dalam dunia yang gelap ini adalah pemandangan yang agak aneh. Si Hao bingung mengapa dia tertangkap juga. Kakak, pertarungan kita bertahun-tahun lalu telah berlangsung sampai hari ini. Jika rasanya kita bisa mengakhirinya sekarang. Roh rubah surgawi tertawa dengan lincah. Ini mengejutkan si Hao. Dia selalu merasa wanita malapetaka ini seperti seseorang yang dia kenal. Temperamennya sangat unik, sesuatu yang tidak akan dia lupakan setelah satu pertemuan. Anda membawa anak muda ini untuk berurusan dengan saya. Hujan cahaya tersebar dan berhenti di sekitar tubuh peri yang terselubung, membuatnya tampak sangat suci. Suaranya sangat tenang dan tidak tergesa-gesa. Roh rubah surgawi terkikik dan berkata, Sister Yue-chan, inilah orang yang saya temukan. Di mana tuan yang kamu temukan? Petik 2. Si Hao mulai merasa semakin aneh. Apa yang diketahui roh rubah tentang dia? Mungkinkah rahasianya sendiri bocor dan identitas aslinya ditemukan? Petik 2. Dia yakin dengan perubahan penampilannya. Dia telah menahan kepribadiannya, dan sebagai akibatnya tatapan dan auranya berubah, jadi bagaimana orang lain bisa menyadarinya? Perasaannya terlalu tajam. Ini adalah petarung yang kamu pilih dari tanah terlantar. Peri Yue-chan bertanya. Matanya yang indah menampakkan cahaya keheranan dan mulai dengan cermat memeriksa anak muda di sisi lain. Anak muda yang mirip dewa, pergi. Lemparkan dirimu padanya. Apakah Anda melihat peri Yue-chan? Dia tertarik padamu. Kata-kata roh rubah surgawi benar-benar kasar. Dia sepertinya tertawa dengan kegembiraan yang tak tertandingi saat dia menghasut si Hao. Bocah jahat itu benar-benar tercengang. Dia merasa kulitnya sendiri cukup tebal, namun mengapa dia selalu merasa roh rubah ini selalu terluka di atasnya? Kata-kata macam apa ini? Bahkan dia tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Penyihir, berhenti bicara omong kosong.
Ekspresi Yue Chan masih tenang dan acuh tak acuh. Seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan hatinya. Pada akhirnya, bertentangan dengan ekspektasi, dia benar-benar tersenyum manis ke arah Si Hao dan berkata, "Kamu juga dipaksa di sini. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menghadapinya?" Petik 2. Wah kakak, seharusnya kamu selalu tenang dan tidak pernah tergoda. Bagaimana Anda bisa bersikap begitu bermuka dua? Ini adalah salah satu dari orang-orang saya, jadi jangan tetapkan ide-ide Anda secara acak kecuali Anda siap untuk sepenuhnya mengabdikan hati Anda. Senyum peri roh rubah sangat cemerlang. Saat Si Hao mundur, dia melihat bahwa keduanya benar-benar seperti keindahan surgawi dan dunia lain. Namun, mereka memiliki aura yang sangat berbahaya, dan mereka berdua sangat kuat. Anak muda yang seperti dewa, untuk apa Anda mendukung? Cepat dan lakukan serangan. Roh rubah surgawi menghasut. Ini adalah masalah antara kalian berdua, dan sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kalian berdua lanjutkan. Si Hao menemukan sebuah batu besar dan duduk. Dia menopang dagunya, seolah sedang menonton pertunjukan. Dia licik dalam hati. Jika dia tiba-tiba mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, bisakah dia menangkap kedua orang gemuk itu? Dia tidak yakin, karena dia tidak bisa melihat melalui batasan keduanya. Hei, bocah, hal jahat apa yang kamu pikirkan? Saya mencoba mencarikan Anda seorang istri di sini. Apakah Anda mencoba memikirkan cara untuk menyingkirkan kami berdua? Tak perlu dikatakan, wawasan roh rubah surgawi terlalu tajam. Dia bisa dengan mudah melihat niatnya. Tidak mungkin. Kalian berdua harus bertarung. Saya akan menonton dari sini. Si Hao menjawab. Langit dan bumi menjadi gelap. Medan perang kuno ini tidak terlalu besar, tapi itu cukup untuk dua wanita cantik yang tak tertandingi untuk bertarung. Kakak, kita telah memutuskan bertahun-tahun yang lalu bahwa karena kita berdua telah mencapai puncak dan terjebak dalam jalan buntu, kita bisa menggunakan beberapa cara berbeda untuk bertarung. Ini orang yang saya pilih. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu berani bertarung? Roh rubah bertanya. Peri Yue Chan tertawa dan berkata, kamu benar-benar berpikir bahwa dia akan mendengarkan kata-katamu. Kakak, kamu benar-benar bermuka dua. Dia tidak mendengarkan perintah saya, tapi dia agak bersahabat dengan saya. Dia hanya membantuku. Anda tidak boleh menggunakan kata-kata untuk memicu ide yang menyesatkan. Kata peri roh rubah. Apa yang mereka bicarakan? Kedua orang gemuk itu benar-benar sulit dimengerti. Si Hao berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Dia bahkan merasa lebih tidak mau terlibat. Apakah kamu tidak bersedia membantu saya? Roh rubah bertanya pada si Hao. Dan kemudian, dia berkata dengan suara lembut, Laut Utara, sarang Kunpeng, menikmati anggur di bawah cahaya bulan. Itu kamu. Mata si Hao segera melebar dan menatap peri roh rubah. Seolah-olah dia sedang melihat hantu. Wajah tanpa celah itu, penampilan konyol itu, sangat mirip dengan penyihir itu saat itu. Tidak heran dia merasa agak akrab setelah mereka melakukan kontak. Apakah ini benar-benar penyihir itu? Tingkah laku mereka serupa, tetapi penampilan mereka tidak sama. Kamu benar-benar membuatku patah hati. Tidak peduli Anda berubah menjadi apa, saya tetap akan mengenali Anda. Namun begitu saya berbalik, Anda berpikir bahwa saya orang asing. Roh rubah mendesah pelan. Si Hao sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Dia merasa bahwa penyihir itu pasti tidak mengenalinya selama pelelangan. Hanya di dalam Greenwood Garden dia mengenalinya. Tempat ini dikenal sebagai domain perang iblis, setara dengan harta karun tertinggi. Karena tempat inilah dia mengenalimu. Yue Chan mengungkap kebenaran dengan kata-katanya. Kakak, kamu harus menyerah pada ide-idemu. Saya dan dia adalah kenalan lama. Di masa lalu,
kami telah bekerja sama dalam beberapa operasi besar. Kami telah merampok dewa tertinggi, memukuli keturunan dewa laut, haha. Setelah mengatakan hal-hal ini, penyihir itu berbalik dan melihat ke arah si Hao. Cowok yang suka gendut, apa menurutmu Yue Chan cantik? Kau bisa membawanya kembali ke desamu. Petik 2. Si Hao menghela nafas. Pada kenyataannya, kesannya tentang penyihir itu cukup bagus, dan itu benar-benar seperti yang dia gambarkan. Keduanya telah melakukan banyak perampokan di Laut Utara. Meskipun mereka bekerja sama untuk keuntungan mereka sendiri, waktu mereka bersama sangat menyenangkan. Bantuan macam apa? Dia bertanya pada akhirnya. Jangan terlalu enggan. Membantu saya membantu diri Anda sendiri. Semua yang saya katakan itu nyata. Selama kamu menekan Yue Chan, maka aku akan memberikannya kepadamu sebagai istrimu. Penyihir itu berbicara dengan gagah berani. Si Hao menatapnya. Apakah ini salah satu dari tubuh rohnya atau apakah ini tubuh aslinya? Saya bukan lawannya. Ranah kultivasinya lebih tinggi dariku. Si Hao berkata terus terang. Tidak ada salahnya mencoba. Tempat ini setara dengan harta karun tertinggi dan dikenal sebagai domain perang iblis. Tingkat kultivasi kita bisa ditekan saat bertarung. Pilih saja alam Heavenly Passage, penyihir itu tersenyum dan berkata. Segera setelah itu, tempat ini menjadi berkabut karena kabut, dan awan mulai mengembun di langit, membuatnya semakin gelap. Si Hao jelas bisa merasakan budidayanya ditekan ke alam surgawi. Dia mulai menggigil dalam hati. Kedua individu dari luar tanah terlantar ini terlalu menakutkan. Mereka benar-benar memiliki harta karun tertinggi seperti ini. Benar-benar luar biasa. Peri Yue Chan dikenal bahkan melebihi orang kuno, jadi kamu harus berhati-hati. Penyihir itu mengingatkan. Betulkah? Si Hao terkejut dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak ingin mengambil tindakan, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, dia menjadi semakin bersemangat untuk mencobanya. Tidak perlu bagimu untuk jatuh ke dalam perangkapnya. Peri Yue Chan terkejut juga, memperhatikan bahwa sikap anak muda itu berubah. Apakah ini seorang maniak pertempuran? Mengapa dia segera ingin mulai bertarung setelah mendengar bahwa dia luar biasa di alam Heavenly Passage? Sebenarnya, alam Heavenly Passage adalah tempat dia unik. Peri Yue Chan sepertinya telah memahami sesuatu dan menambahkan sambil menunjuk ke arah penyihir itu. Aku akan meminta petunjuk darinya nanti. Si Hao menjawab. Pada saat ini, dia menjadi sangat menakutkan. Energi esensi melonjak dari sekelilingnya, dan dia bergegas ke depan sambil tenggelam dalam cahaya ilahi yang gemilang. Transformasinya terlalu besar. Tadi, dia masih lembut dan cantik, tetapi sekarang, dia seperti dewa iblis tertinggi. Temperamennya telah berubah total. Hong! Telapak tangan si Hao didorong ke depan, dan suara gemuruh segera terdengar. Seolah-olah para dewa sedang berteriak, dan cahaya yang menyala-nyala mengiringi suara itu. Peri Yue Chan terkejut. Segera setelah pihak lain bergerak, dia tahu bahwa dia sedang menghadapi musuh besar yang tak terbayangkan. Sebenarnya ada seorang anak muda yang sekuat ini di alam Heavenly Passage. Itu benar-benar menciptakan gelombang di dalam hatinya yang sebelumnya tenang. Lengan ramping seperti batu giok bergerak, dan di dalam cahaya warna-warni yang cemerlang, semuanya hancur berantakan seperti rumput busuk. Serangan si Hao benar-benar dibubarkan, dan simbol-simbol itu benar-benar dibuang. Si Hao sedikit terguncang. Wanita ini sangat menakutkan. Dia segera meledak dengan aura yang bahkan lebih kuat. Dia membawa semua 10 bagian surgawi, dan setiap satu brilian dan mengintimidasi. Ini adalah pertama kalinya ekspresi Peri Yue Chan berubah. Dia tersentak dan berkata, ada seseorang yang membangun 10 lorong surgawi di tanah terlantar yang besar. Pada saat ini, ekspresinya menjadi sangat serius.
Lengannya yang seperti giok bergerak, dan hujan cahaya tersebar dengan panik di udara, mengelilinginya dan membuatnya tampak semakin suci. Pada saat yang sama, lorong surgawi muncul di sekitar tubuhnya satu demi satu. Dia sebenarnya juga memiliki 10. Si Hao sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang menunjukkan 10 lorong surgawi di depannya. Gadis ini misterius dan kuat. Dia bisa melawannya bahkan ketika mereka berada di alam kultivasi yang sama. Ini adalah pertempuran yang intens. Yang satu seperti dewa iblis, dan yang lainnya seperti makhluk abadi di dunia lain. Kekuatan dan keanggunan ada pada saat yang sama saat pancaran cahaya cemerlang muncul di antara dua waktu dan waktu lagi. Seluruh tempat terguncang, dan tanah mulai retak. Si Hao memiliki sikap seorang master dengan setiap tinju dan tendangan. Meski masih muda, ketenangan dan ketegasannya benar-benar mengerikan. Peri Yuechan merasakan tekanan yang mendominasi, tetapi dia masih tidak merasa panik. Dia dengan tenang melanjutkan untuk bertarung. Ini adalah pertama kalinya si Hao bertemu seseorang dengan 10 lorong surgawi. Ini adalah peri dari luar wilayah ini, terkenal bahkan melampaui orang-orang kuno. Reputasi ini jelas bukan tanpa alasan, dan 10 bagian surgawinya jelas tidak biasa. Hong! Keduanya bertabrakan dengan sengit sekali lagi. Si Hao memiliki keyakinan mutlak dalam dunia ini. Dia sangat percaya bahwa dia bisa menekan musuh manapun di dunia ini. Akibatnya, dia melepaskan kekuatannya. Dia seperti dewa tertinggi yang tak tertandingi saat dia menyerang setiap titik lemah lawannya dan mendekat dengan keras. Dia benar-benar memiliki aura seseorang yang berada di puncak supremasi. Peri Yuechan dipindahkan. Sebenarnya ada seseorang yang mampu menumbuhkan temperamen yang tak tertandingi di wilayah gurun. Dia juga masih sangat muda. Ini benar-benar langka. Dengan suara honglong, 10 lorong surgawi peri Yuechan bersinar, dan sesosok makhluk muncul di dalamnya. Ini adalah perwujudan teknik yang berharga. 10 makhluk muncul, dan semuanya berubah menjadi salinan dirinya sendiri. Itu sangat mengejutkan. Di dalam bagian surgawi, ada burung merak pelangi, burung vermilion yang cantik, dan semuanya mengambil bentuk humanoid. Mereka sekarang benar-benar identik dengan peri Yuechan dengan tubuh yang anggun dan indah. Mereka duduk di dalam lorong surgawi itu dan secara bersamaan berputar di sekitar tubuhnya. Pemandangan peri yang duduk di lorong surgawi benar-benar mempesona. Hati dan pikiran mereka bergerak bersama, dan setiap orang luar biasa. Mereka membaca mantra, terdengar seperti nyanyian para dewa. Itu membuat dunia ini terasa sangat suci, dan aura yang sangat besar menyembunyikan langit dan menutupi bumi untuk menekan si Hao. Sangat kuat, si Hao terkejut, tetapi dia tetap tidak takut. Dia percaya bahwa dia tak tertandingi dan bisa mengalahkan siapapun. Namun, dia tidak dengan tidak sabar bergerak. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah dan terus membela diri. Membantu penyihir bukanlah suatu masalah, tapi tidak ada gunanya berjuang sampai mati. Bagaimanapun, masih sulit baginya untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, dia percaya bahwa melalui pertempuran ini, peri Yuechan seharusnya sudah cukup memahami kekuatannya. Jika dia benar-benar datang ke wilayah gurun dengan suatu tujuan, maka dia akan mencoba mengikatnya. Tentu saja, ini adalah prasyarat bahwa dia tidak akan bertarung sampai mati dengannya. Si Hao tidak ingin terjebak dalam pertempuran kedua individu ini dalam keadaan yang tidak begitu jelas. Anak muda yang seperti dewa, lemparkan dirimu padanya. Penyihir itu berteriak. Ekspresi peri Yuechan tetap tidak berubah dan masih sangat tenang. Dia menggunakan sosok dewa dari 10 lorong surgawi untuk menangani anak muda yang seperti dewa iblis itu. Ini benar-benar lawan yang tangguh, jadi pikirannya terus-menerus berpikir. Anak muda yang mirip dewa,
kamu harus tahu bahwa di mata Peri Yuechan, tanah terlantar hanya memiliki 3 atau 4 pemuda yang patut diperhatikannya. Kedatangannya di ibu kota adalah untuk mengikat Si Yi, karena dia menganggapnya sebagai penguasa wilayah gurun. Suara penyihir itu seringan bulu, tapi itu membuat Si Hao menutup matanya. Cahaya yang berkembang di pupilnya menghilang dalam sekejap. Episode ke-292, dengan judul Bertarung Melawan Peri. Langsung ke dalam alurnya. Si Hao jelas berbeda sekarang. Setiap kali dia mengangkat tinjunya atau mengangkat kakinya, dia memiliki keagungan seorang master. Kekuatannya segera meletus, dan auranya menjadi lebih kuat. Dia sekarang menunjukkan kekuatan aslinya. Apa tujuannya datang ke ibu kota? Itu demi bertemu kakeknya. Dengan kata lain, dia secara alami akan bertabrakan dengan garis keturunan Si Yi. Ketika nama orang itu disebutkan, dia langsung memikirkan terlalu banyak hal. Semua kebencian dan dendam tertuju pada ibu dan anak itu. Dia ditakdirkan untuk menjadi musuh besarnya. Cepat atau lambat, medan perang berdarah akan terjadi. Dia tidak pernah meremehkan individu dengan 2 murid. Setelah dia mendapatkan mata dewa kuno khususnya, dia merasakan ketakutan yang lebih menahan diri. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati. Sementara itu, Peri Yuechan ini datang tepat untuk Si Yi. Di masa depan, mereka pasti akan berdiri di sisi yang berlawanan, dan pertempuran hebat pasti akan terjadi. Daripada menunggu, lebih baik diselesaikan lebih cepat. Tentu saja, ini semua dari sudut pandang satu sisi penyihir. Namun, mood Si Hao sekarang berubah. Dia awalnya hanya ingin bertarung, tapi sekarang, dia akan melepaskan tekniknya. Kamu harus mengerti bahwa di luar wilayah ini, nama Peri Yuechan sangat luar biasa. Dia dikenal sebagai peri terindah di 9 surga, disembah oleh semua individu muda. Dia sangat sakral dan luar biasa dan berdiri di atas segalanya. Jika Anda bisa menaklukkannya dan menjadikannya istri Anda, betapa menariknya acara itu. Roh rubah berbicara sambil terkikik. Ketika Si Hao mengangkat tangannya, gelombang biru melonjak dan gelombang laut melonjak ke langit. Seekor kura-kura hitam bergegas keluar. Itu sangat luas dan ditekan ke arah peri dunia lain. Gumoni, Peri Yuechan mulai merapal mantra, dan cahaya muncul dari seluruh tubuhnya. Lengan putih giok menghantam dengan kekuatan sakral yang luar biasa dari mantra. Laut biru melonjak, dan kura-kura hitam itu dengan ganas bergegas keluar, bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan putih bersih itu. Keduanya menciptakan kekuatan seperti badai yang benar-benar mengerikan. Dengan suara puing-puing dan batu berguling kemana-mana. Puluhan ribu jeans batu besar diledakkan terbang. Retakan yang sangat besar muncul di tanah, seolah-olah bilah ilahi telah menembus masa lalu. Sangat kuat, hati Peri Yuechan sangat terguncang. Meskipun dia tahu bahwa ada karakter tangguh di wilayah gurun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan anak muda seperti ini. Si Hao melonjak vertikal. Gelombang aura yang tak tertandingi melonjak dari tubuhnya, dan dari atas di langit, dia membanting ke bawah dengan telapak tangannya. Gelombang angin astral yang panik muncul. Tanahnya hancur, dan celah yang lebih besar pun muncul. Peri Yuechan mengangkat kepalanya. Dia tetap tenang seperti sebelumnya. Kemegahan luar biasa muncul di dalam matanya yang indah, dan tangannya yang putih berkilau seperti giok bergerak ke arah langit. Dia tidak ingin menghindar, tetapi menghadapinya secara langsung. Hong! Cahaya di antara kedua individu itu menjadi lebih menyilaukan. Si Hao meledakkan segalanya, menerobos lapisan demi lapisan simbol saat dia terbang. Dia menukik seperti elang. Baik, anak muda seperti dewa, lemparlah dirimu ke depan. Penyihir itu berteriak dari kejauhan. Peri Yuechan tampak sangat murni dan suci.
Cahaya terus-menerus tersebar di sekitar tubuhnya dan mengelilinginya, tetapi ini masih belum cukup. Anak muda di depannya terlalu kuat, menghancurkan penghalang cahaya satu demi satu, bertabrakan beberapa kali dengan telapak giok yang memisahkan mereka. Cahaya ilahi meledak di antara keduanya, tanpa henti meletus dengan energi yang mengejutkan. Penampilan berharga peri Yue Chan sangat serius. 10 lorong surgawi melayang di sekelilingnya, membentuk bulan dengan dia di tengah. Dia menjadi semakin luar biasa. Pada saat ini, dia mulai mengucapkan sutra seperti dewa tertinggi. Selain itu, sosok surgawi di dalam masing-masing dari 10 lorong surgawi mulai bernyanyi bersamanya. Hong! Dia dengan tegas menyerang ke arah langit. Telapak tangannya yang seperti giok terus-menerus menghantam keluar dengan kekuatan luar biasa dan dunia lain. Pada saat ini, kecantikan dan kesuciannya mencapai puncaknya. Dia seperti 1000 tangan Buddha. Tangan terulur dari jalan surgawi satu demi satu, serentak bersamanya melawan pemuda yang kuat itu. Ini adalah pertukaran yang sangat intens, dan bahkan Si Hao terkejut. Dia menggunakan kekuatan ilahi terkuatnya untuk menekan dan mengalahkan peri luar biasa ini dari luar wilayah ini. Angin astral bertiup dengan kacau, meningkatkan tabir pihak lawan. Wajah putih bersih berkilau muncul, memiliki kecantikan yang membuat orang lain merasa seolah-olah tercekik. Dengan pandangan tidak tergesa-gesa, dia melihat wajah asli lawannya. Ini adalah pertempuran hidup dan mati yang hebat, dan satu serangan bisa menentukan hasil dari pertempuran yang menentukan ini. Wajah seperti itu benar-benar meninggalkan kesan yang dalam. Hong! Seolah-olah seluruh langit terbalik. Si Hao seperti burung iblis yang menukik turun dari alam lain saat dia menghadapi 1000 tangan Buddha itu. Ada jejak telapak tangan di mana-mana, itu adalah pemandangan yang anggun namun gila. Kedua individu itu gemetar. Ini adalah tabrakan yang sangat mengerikan. Keberanian Si Hao tidak dapat diblokir, karena bakatnya di dunia ini luar biasa, melebihi orang-orang di zaman kuno. Akibatnya, dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Sementara itu, teknik berharga peri Yue Chen juga luar biasa. Dia mampu menampilkan kemampuan ilahi semacam ini hanya dalam hitungan detik. 10 sosok kabur muncul dari lorong surgawi itu. Mereka mulai bernyanyi bersama, dan lebih banyak lagi lengan yang muncul. Si Hao seperti iblis, tubuhnya bergerak dengan kuat ke kiri dan ke kanan. Dia tidak mencoba untuk secara bersamaan mengambil semua lengan, tetapi menanganinya satu persatu. Simbol menakutkan meledak, menyebabkan suara gemuruh jatuh tanpa henti. Itu adalah jika Dewa Iblis tertinggi telah meledak ke Istana Abadi untuk berperang melawan Yang Abadi, menciptakan pemandangan yang sangat intens. Konfrontasi semacam ini adalah pemandangan yang sangat langka. Jika ada orang lain di antara keduanya, mereka akan terbunuh dalam satu serangan tanpa ketegangan. Mereka pasti akan meledak, karena terlalu kuat. Mereka bukan orang biasa, dan keduanya adalah sosok yang luar biasa. Si Hao berdiri sendiri dan di atas semua orang di alam budidaya ini. Kekuatannya berkembang, dan tanpa teknik yang mencolok, dia menyerang dengan satu pukulan. Sementara itu, peri Yue Chan memiliki banyak pengalaman bertempur. Teknik berharganya sangat kuat, mampu menghadapi 10 orang pada saat yang bersamaan. Itu sangat menakutkan. Kecuali Si Hao membalikkan keadaan seperti Dewa Iblis untuk menjatuhkan mereka semua, dia mungkin benar-benar menderita beberapa konsekuensi. Itu karena ini adalah 1000 tangan Buddha seperti peri suci. Semua tubuh suci dan suci itu bertindak secara bersamaan. Itu terlalu menakutkan, seolah banyak orang yang menekannya bersama-sama. Pada akhirnya, Si Hao menerobos segalanya saat dia turun dari langit. Dia hampir melakukan kontak dengan peri Yue Chan, gagah berani dan tak tertandingi. Benar-benar tidak buruk.
Sepertinya Anda telah berhasil menciptakan jalan Anda sendiri di alam surgawi. Ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Bahkan penyihir itu penuh pujian. Kedua belah pihak seimbang dengan satu serangan ini. Tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan. Peri Yuechan tidak bisa berkata-kata. Pihak lawan terlalu kuat, menyerang dengan kekerasan tanpa teknik khusus. Cara mendominasi semacam ini memberinya rasa kekuatan yang menakutkan di luar batas alam. Aku datang untuk mencari Siyi hanya untuk melihat seberapa kuat dia sebenarnya dan apakah dia benar-benar sehebat rumor yang beredar. Saya ingin melihat dewa lahir alami yang sangat dihormati di wilayah gurun ini. Ekspresi Peri Yuechan tenang saat dia mengucapkan kata-kata ini. Jelas dia menyadari sesuatu, karena dia adalah orang yang sangat cerdas, persepsinya tajam, dan dari kata-kata penyihir itu, dia menebak bahwa pemuda ini tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Siyi. Ayaya, kakak perempuan itu benar-benar orang jahat. Anda jelas memperhatikan pria dua murid itu dan bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk mengikatnya. Bagaimana Anda bisa tiba-tiba mengatakan hal seperti ini? Ya Tuhan, mungkinkah Anda bertindak begitu defensif karena dihidupkan? Itu tidak bagus, peri roh rubah tersenyum sambil berbicara. Si Hao secara alami tahu bahwa roh rubah menyukai kekacauan dan ingin dia terus bertarung. Namun, pikirannya benar-benar dipermainkan olehnya kali ini. Kamu benar-benar penyihir, dia berkata pada dirinya sendiri. Dia masih tidak tahu apakah roh rubah ini hanyalah tubuh spiritual atau tubuh aslinya. Kata-kata macam apa itu? Aku baru saja memikirkanmu. Peri Yuechan telah memilih individu dengan dua murid sebagai tuan. Itu jelas merupakan tujuannya, namun dia bersikeras untuk menyeretku bersamanya. Anak muda yang seperti dewa, jatuhkan diri Anda. Tarik peri suci dan suci yang dianggap sebagai yang terindah di kesembilan surga di dunia manusia. Biarkan dia tahu betapa tidak terbatasnya dunia fana. Mulai sekarang, buat dia melupakan yang abadi dan jadikan dia istri seorang pria. Petik 2. Penyihir itu tertawa terbahak-bahak. Jika kata-kata ini disebarkan, itu akan menyinggung seluruh dunia. Jika orang-orang di daerahnya tahu, banyak anak muda pasti akan marah. Putaran pertempuran berikutnya dimulai. Si Hao berlari di sepanjang bumi besar dengan seluruh tubuhnya bersinar. Di sekelilingnya, 10 lorong surgawi meraung, menyebabkan ekspresi kedua gadis itu berubah. Bagian surgawi itu terlalu besar. 10 bagian surgawi itu identik dan sangat menakutkan, seolah-olah 10 dunia secara bersamaan muncul di dalam kehampaan dan mengelilinginya. Saat mereka berkumpul bersama, mereka seperti matahari yang sangat besar. Si Hao mengambil tindakan. Dia sama kuat dan sombongnya seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia menjadi seperti dewa iblis, dengan setiap tindakan menyebabkan energi yang menakutkan meluap ke surga. Dia terus menekan lawannya dengan kuat secara langsung tanpa menggunakan trik apapun. Ini adalah kekuatan Raja Iblis, kekuatan keyakinan bahwa dia adalah yang terkuat. Dia mendorong ke depan dengan kekuatan untuk merobek apapun yang menghalangi jalannya. Ini adalah pertama kalinya Peri Yuechan bertemu seseorang yang begitu kuat di alam surgawi. Ekspresinya menjadi lebih serius. Dia dikenal sebagai peri dari seluruh generasi, bukan hanya karena penampilan dan temperamennya, tetapi juga karena dia memiliki kekuatan sejati. Namun, hari ini, dia bertemu dengan pemuda yang luar biasa. Telapak tangan si Hao turun, dan kedua belah pihak bertabrakan sekali lagi. String demi string cahaya ilahi meledak dengan simbol yang meletus seperti nyala api, menutupi seluruh tempat ini dengan cahaya yang gemerlap. Seni ilahi yang mengubah langit. Penyihir itu mengucapkan 4 kata ini, membuat si Hao benar-benar tercengang. Jadi ternyata inilah yang dia gunakan. Tidak heran jika pihak lain dapat sepenuhnya menerima serangan ini.
Itu karena dia benar-benar memiliki kemampuan suci yang luar biasa. Pertarungan antara keduanya terkadang seperti elang di langit, terkadang seperti kera iblis yang menginjak pegunungan, dan terkadang seperti makhluk abadi sejati yang menampilkan kekuatan mereka. Kekuatan luar biasa dan keanggunan yang lembut hidup berdampingan. Pakaian putih peri Yuechan berkibar, dengan lengan putih seperti giok terungkap saat dia terus bertabrakan dengan si Hao. Sejak dia lahir, ini adalah pertama kalinya dia merasa pertempuran begitu sulit. Anak muda ini terlalu kuat. Bumi di bawahnya terus-menerus runtuh, dengan retakan memanjang jauh ke kejauhan. Ini adalah kekuatan-kekuatan kemampuan ilahi yang mengubah surga, sepenuhnya menyempurnakan serangan pihak lain dan membimbingnya ke udara atau bumi besar. Dia sendiri tidak benar-benar melakukan serangan itu. Hong, tangan kanannya yang putih bersih bertabrakan dengan tinju si Hao, meletuskan cahaya yang menyilaukan. Energi ilahi yang mengamuk benar-benar menghilang, menyebabkan ruang di sekitar mereka berdering. Kekuatan yang diturunkan di bawah kakinya terus mengikuti pola tanah, menyebabkan gunung di kejauhan meledak berkeping-keping. Adegan ini sangat menakutkan. Tidak hanya peri Yuechan yang terkejut, bahkan penyihir itu pun terkejut. Mata cerdasnya terus bergerak. Hehe, saya telah menemukan harta karun. Kakak Yuechan, apakah anak muda ini layak untukmu? Ini adalah seseorang yang benar-benar bahu-membahu dengan Anda, dan bahkan dapat menekan Anda di alam surgawi. Saya tahu bahwa Anda masih memiliki kartu truf, tetapi Anda harus tahu bahwa orang ini belum tentu menggunakan semua yang dia miliki. Kata penyihir itu sambil tersenyum. Peri Yuechan merasa sulit untuk menenangkan pikirannya. Dalam domain perang iblis ini, dia benar-benar bertemu dengan pemuda yang tak tertandingi. Dia bahkan mungkin benar-benar dalam bahaya. Kakak, akui saja kau kalah taruhan. Kamu pernah mengatakan sebelumnya bahwa jika kamu kalah dari orang lain, maka kamu akan mengizinkan aku untuk menanganinya dan menikahkanmu. Kata penyihir itu sambil tersenyum. Peri Yuechan merasakan tekanan yang luar biasa. Pertarungan ini sangat tidak menguntungkan baginya. Dia memahami kekuatan penyihir, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan pemuda yang begitu aneh. Wilayah gurun jauh melampaui prediksinya. Dia dikenal sebagai peri, mewakili seluruh sekte besar. Dia biasanya tinggi dan perkasa, dan di dalam wilayahnya, identitasnya luar biasa. Siapa yang berani mengatakan hal yang tidak senonoh tentang dia? Namun saat ini, penyihir itu berbicara seperti itu untuk menjatuhkannya ke dunia manusia dan mempermalukan sekte tertingginya. Hong, si Hao maju dengan lebih berani. Dengan setiap langkah, dunia akan berdering dengan kebisingan. Auranya menyelimuti pegunungan dan sungai, dia sulit dihentikan. Hehe, penyihir itu tertawa dan juga mengambil tindakan untuk menjebak lawannya. Ekspresi peri Yuechan berubah. Segalanya menjadi semakin buruk. Dia akan ditangkap. Episode ke-293, dengan judul Kartu Trump dikumpulkan. Langsung ke dalam alurnya. 10 bagian surgawi si Hao menyala secara bersamaan saat mereka meraung dengan cara yang eksplosif. Mereka bergabung bersama, membentuk matahari yang sangat besar. Dia mendekat dari ujung lain langit, seolah-olah dewa surgawi turun ke dunia ini. Peri Yuechan menjadi pucat. Pukulannya terlalu kuat. Ketika tangannya yang halus menabrak telapak tangan itu, cahaya warna-warni yang indah meletus, mengirimkan guncangan hebat ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, peri Heavenly Fox mendekat dengan ganas. Ketika lengan porselennya terbentang, langit dan bumi bergeser, seolah dunia sedang runtuh. Selubung kabut melonjak dan menekan ke depan. Peri Yuechan diserang dari kedua sisi dan tidak bisa menahan dua ahli perkasa pada saat bersamaan. Dia akan ditangkap. Ekspresi aneh muncul di wajah si Hao. Secara alami,
dia masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia tidak mengunci ruang di sekitarnya, tidak menggunakan lorong kedagingannya, serta hal-hal lain. Namun dia menemukan bahwa dia benar-benar akan menjatuhkan peri ini pada tahap pertempuran ini. Dia sebelumnya berpikir bahwa dia mungkin belum tentu berhasil, jadi dia tidak merasa perlu menyinggung peri Yue-chan. Sekarang, dia menemukan bahwa penyihir itu luka di atas. Domain perang iblis ini benar-benar sangat aneh. Kakak, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Peri Heavenly Fox mendekat. Si Hao juga mendekat. Dengan pukulan di telapak tangannya, dia menghancurkan banyak simbol dan menekan peri Yue-chan. Dengan suara peng, dia meraih salah satu lengan kecantikan yang tak tertandingi. Dia segera merasakan kelembutan dan aromanya. Yi, ada yang tidak beres. Saat itu, peri Heavenly Fox disiagakan. Dia menemukan bahwa situasinya tidak normal. Tepat pada saat ini, domain perang iblis diiris. Cahaya pedang menembus awan dari langit, membelah dunia ini. Itu seperti serangan abadi dari surga. Sementara itu, seluruh ruang mulai runtuh. Domain perang iblis menghilang, dan mereka muncul di dunia nyata. Di depan mereka, danau biru beriak. Keindahan yang tak tertandingi memiliki pedang giok di tangannya. Dia mengatasi ruang itu dan meruntuhkan tempat itu. Si Hao merasa bahwa begitu tangannya rileks, tubuh seperti giok abadi menghilang menjadi hujan cahaya. Ia terbang menuju peri yang tak tertandingi dan memasuki lorong surgawi. Peri Yue-chan. Penyihir itu tersenyum dan berkata, kakak perempuan memang luar biasa, mengembangkan kemampuan ilahi sekte Anda sampai kesempurnaan seperti itu. Anda benar-benar telah merekonstruksi diri sejati dengan tubuh spiritual Anda untuk menjadi tubuh asli Anda dalam waktu yang begitu singkat, merebut kekuatan langit dan bumi. Hebat! Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia segera merasakan menggigil di punggungnya. Itu terbentuk hanya dari tubuh spiritual. Sepertinya tidak ada bedanya dengan tubuh asli. Peri Yue-chan luar biasa. Tadi, dia tidak benar-benar menemui jalan buntu, karena tubuh aslinya selalu berada di luar. Bahkan penyihir itu tidak bisa menyadari apa yang terjadi. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Tidak banyak orang di tepi pantai yang memperhatikan mereka, tetapi sekarang, mereka melihat ke arah ini. Mereka hanya melihat dua peri berdiri di tepi danau. Semua orang merasa sangat bingung. Ini benar terutama untuk si Hao. Dia bahkan tidak menarik banyak perhatian. Ekspresi peri Yue-chan tenang tanpa amarah. Dia terus-menerus berdiri tanpa ekspresi. Pada akhirnya, dia tersenyum manis dan berkata, metode adik perempuan benar-benar tidak buruk. Setelah itu, matanya yang cerah berbalik. Dia mengangguk ke arah si Hao tanpa niat untuk bertarung. Tidak ada permusuhan. Si Hao mengusap dagunya. Ini benar-benar peristiwa yang tidak terduga. Dia sama sekali tidak ingin terjebak dalam perselisihan dua wanita ini, dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengambil tindakan seperti yang dia lakukan sekarang. Apa yang terjadi? Banyak orang tercengang. Tiba-tiba, jaring yang mempesona jatuh dari langit, mengelilingi peri di bawah. Bahkan si Hao terjebak di dalamnya. Web sangat menakutkan. Ada bintang-bintang yang berkelap-kelip di dalamnya, dan itu berkilau serta tembus cahaya seperti garis-garis sungai bintang-bintang yang terjalin. Seluruh danau itu dikelilingi. Tuan muda keluarga kita ingin mengundang kedua peri itu sebagai tamu. Suara itu dikirim dari surga. Awan hitam dalam jumlah besar melonjak, menciptakan suara guntur yang menggelinding. Honglonglong terdengar saat turun dengan cepat. Banyak karakter hebat akan menjadi gulma busuk. Ajaran pemilik Archaic Divine Mountain Anda agak kurang. Jika dia tahu bahwa ahli warisnya menyebabkan masalah seperti itu, dia pasti akan sangat marah. Penyihir itu mencibir. Pada saat yang sama, peri Yue-chan mengambil tindakan.
Pedang di dalam dirinya telah memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan dengan suara ci, membelah langit dengan ketajaman yang tiada taraf. Artefak berharga muncul di tangan penyihir, membentuk matahari. Dia melompat ke udara, dan dengan goyangan lembut, keempat arah mulai bergetar, dan kilat dari 9 langit merobohkan. Kaca. Jaring besar itu langsung dihancurkan oleh kedua peri. Pada saat yang sama, pedang ilahi peri Yue Chan dan artefak berharga milik penyihir bergetar, benar-benar menyebarkan awan di langit. Sinar tak berujung cahaya ilahi terjalin. Apa? Seberapa kuat artefak berharga itu? Semua orang khawatir. Mereka semua sangat terguncang. Jaring itu pasti kelas raja yang mulia, dan orang bisa membayangkan status orang yang menggunakannya. Namun pada akhirnya, di bawah dua artefak berharga ini, tidak ada kesempatan. Dengan suara puh, pedang giok meletus dengan pancaran yang tak ada habisnya, memotong kepala burung yang sangat besar, langsung membunuhnya. Peri Yue Chan sangat kuat. Apakah pedangnya adalah artefak suci kuno? Banyak orang gemetar. Kekuatan pedang itu terlalu besar. Peng! Langit berguncang, dan artefak berharga milik penyihir itu menyala dan mengguncang bangkai burung besar tanpa kepala itu menjadi bubuk. Tidak ada yang tertinggal. Setelah itu, dua artefak berharga kembali ke tubuh pemiliknya. Mereka berdiri di dalam danau biru seperti peri anggun. Kedua individu itu jauh dan tak tertandingi. Banyak orang diaduk. Kedua wanita ini terlalu kuat, benar-benar keindahan surga yang melengkung. Artefak magis yang mereka pegang bahkan lebih menakutkan, bahkan mampu membunuh raja yang mulia. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Banyak orang merasa sulit untuk percaya. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana itu bisa terjadi. Bahkan jika si pemuda tertinggi menjadi seusia mereka, dia hanya akan mirip dengan mereka, kan? Apa dia bisa menjadi lebih kuat? Ada banyak orang yang menghirup udara dingin. Mereka sangat mengagumi kekuatan kedua gadis ini. Meski seperti ini, mereka masih cantik sampai tingkat yang abadi. Sangat sulit untuk menemukan orang lain secantik mereka berdua. Mereka seperti dua dewi tertinggi yang telah memasuki dunia manusia. Semakin banyak orang menjadi terkejut. Mereka tahu bahwa keduanya berasal dari luar wilayah ini, jadi keduanya mungkin adalah pemuda tertinggi yang paling kuat di luar sana, kan? Jika tidak, mengapa mereka memasuki wilayah gurun seperti ini? Keduanya cantik luar biasa, tetapi status mereka luar biasa dan kekuatan mereka juga luar biasa. Hal itu membuat anak-anak muda menghela nafas, karena mereka hanya bisa menonton dan tidak mendekat. Mereka yang memiliki ide sebelumnya sekarang semua diam. Mereka semua adalah jenius dengan status hebat di ibu kota, tapi mereka tidak seberapa dibandingkan dengan kedua wanita ini. Kedua gadis itu tidak lagi saling berhadapan dalam konflik. Mereka berada pada pemahaman bersama dengan tidak satu pun dari mereka mengambil tindakan. Angin di antara mereka menghilang, dan tanpa mengatakan apapun, kedua sisi berjalan ke arah yang berbeda. Kelompok talenta hebat berpisah dan mengikuti keduanya dengan tatapan penuh gairah. Meskipun mereka sudah menyisihkan banyak pemikiran mereka, mereka tetap bisa mengikuti dan berdiskusi dengan penuh semangat. Dunia menjadi damai kembali. Si Hao sangat tidak bersalah saat dia mengulurkan tangannya dan berdiri di samping danau. Kedua gadis itu bahkan tidak mengatakan apapun padanya. Dia tahu bahwa ini hanya sementara. Keduanya tidak mau bertarung di sini, tetapi mereka masih memperhatikannya. Hanya saja, mereka tidak ingin mengungkapkan kekuatannya kepada semua orang di sini. Si Hao berjalan menuju tumpukan makanan. Ada seseorang yang ditugaskan untuk memanggang daging, dan semua jenis wewangian yang enak bisa tercium. Ada juga berbagai macam anggur enak yang mengeluarkan wewangian yang memabukkan. Saya suka pertemuan seperti ini. Segera setelah itu,
dia mengesampingkan yang lainnya dan fokus pada makan dan minum sebanyak yang dia inginkan. Kenyataannya, meskipun dia berada di tepi danau dan relatif dekat dengan kedua gadis itu, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Mereka semua mengira dia entah bagaimana terjebak dalam kekacauan itu, dan tidak ada dari mereka yang membuat hubungan antara dia dan kedua gadis itu. Karena itu, dia tidak menarik banyak perhatian pada dirinya sendiri. Hanya ketika nafsu makannya yang luar biasa terungkap, orang-orang di dekatnya menunjukkan ekspresi terkejut. Beberapa gadis sedang berdiskusi dengan tenang. Apakah kamu melihatnya? Orang itu benar-benar bisa makan. Sapi gemuk panggang itu hampir habis dikonsumsi olehnya sendiri. Petik 2. Yi, itu kamu, pecinta kuliner. Seorang kecantikan mengenalinya dan memberinya evaluasi ini. Gemuk, ini tidak seperti aku memakan porsi kamu. Si Hao menjawab. Gigi putri tertua dari klan petir terasa gatal. Orang ini telah memenangkan tulang misterius darinya di rumah lelang, jadi dia sudah kesal cukup lama. Sekarang, dia disebut gendut, jadi bagaimana dia bisa tahan terhadap provokasi ini? Pada akhirnya, dia menginjak kakinya dengan marah, tetapi tidak meledak dalam kemarahan. Dia berjalan ke arah lain. Baik, Anda benar-benar datang. Anda benar-benar makan dan minum di sini dengan sangat hati-hati. Suara marah terdengar. Justru Liu Han yang kereta perang perunggunya dicuri darinya dan teman-temannya. Selain individu tersebut, masih ada 2 orang lainnya yang ikut serta. Kekuatan mereka tidak biasa dan sepertinya cukup kuat. Mereka berdua adalah ahli waris dari Raja yang mulia. Terima kasih telah mengizinkanku meminjam kereta perangmu. Aku sudah selesai, jadi kalian bisa menggunakannya sesuka kalian saat kembali, kata si Hao. Dia kemudian terus memanjakan dirinya dengan makanan. Lezat. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Liu Han sangat marah. Terlahir di kediaman Tuan Ling Yun, kapan dia pernah dianiaya seperti ini? Dia dipukuli, dan kemudian kereta perunggunya dicuri. Itu benar-benar jenis penghinaan. Namun, ia tetap tak berani membuat keributan di sini. Dia takut lebih banyak orang akan mengetahuinya, karena itu benar-benar seperti lelucon besar. Pukul dia, lalu lempar dia ke danau. Dia berkata dengan suara lembut. Dia kemudian sedikit mengisyaratkan kedua wajah asing itu untuk mengambil tindakan. Mereka adalah 2 pewaris yang sangat kuat dari raja-raja bangsawan, dan ini adalah orang-orang yang kereta rombongan Liu Han tiba. Liu Han, ingatlah bahwa kamu berhutang padaku artefak berharga yang kuat. Salah satu dari mereka tertawa dingin dan berkata, baik, Liu Han mengangguk. Meski diperas, dia tetap ingin meminjam kekuatan pihak lain untuk menaklukkan pemuda yang penuh kebencian itu. Jika tidak, dia tidak bisa menghilangkan amarahnya. Hong, orang itu mengambil tindakan. Telapak tangannya langsung menepuk, dan sambil mencibir, dia berkata, pergi mandi di danau dan bangun. Orang-orang di sekitarnya segera menyingkir. Hal-hal seperti ini terlalu sering terjadi di sini. Belum lama sejak pertemuan dimulai, namun sudah ada banyak pertempuran yang pecah, sampai beberapa orang hampir mati. Pertemuan para jenius sama seperti ini. Selain interaksi timbal balik, ada juga pertarungan yang sengit dan intens. Putong. Permukaan danau beriak, dan air bermekaran tinggi ke udara. Semua orang tercengang, tapi kemudian mereka semua tertawa. Ada seseorang yang mendarat di dalam dengan cara yang sangat memalukan. Kamu, orang yang baru saja mengambil tindakan merasa wajahnya menjadi pucat pasi. Hanya dengan satu pertukaran, dia terlempar ke danau. Anak muda itu bahkan tidak bangun. Tetaplah di sana dengan patuh. Jika kamu berani bangun, maka saya tidak bisa menjamin bahwa tidak akan ada bahaya bagi hidup kamu, kata si Hao dengan tenang. Bagaimana anak nakal itu bisa begitu jahat? Liu Han berteriak. Segera setelah itu,
bunyi putong terus dibunyikan. Liu Han berteriak dengan sedih, karena dia telah dikirim terbang bersama dengan beberapa orang lainnya ke dalam danau. Hahaha, semua orang tertawa keras, membuat wajah orang-orang di danau menjadi benar-benar merah. Ini benar-benar memalukan. Dalam waktu singkat, semua orang ini dibiarkan dalam keadaan menyesal. Tak satu pun dari mereka yang berani naik ke pantai di ujung Sihao, jadi mereka semua berenang menuju tepi seberang. Aku ingin tahu apakah saudara ini bisa berpisah dengan barangnya. Selama pelelangan, kami tidak bisa mendapatkan tulang itu, jadi kami ingin membelinya dari Anda sekarang. Pada saat itu, seorang anak muda berjalan mendekat. Dia tampaknya berasal dari sekte yang sama dengan putri tertua klan petir. Mereka tiba di Greenwood Garden bersama, dan dia juga muncul di pelelangan. Pikiran Si Hao sedikit gemetar. Kesadaran spiritualnya tajam dan sudah merasa bahwa ini adalah makhluk berdarah murni yang kuat. Klan Guntur benar-benar tidak sederhana. Maaf, saya tidak ingin memberikannya begitu saja. Dia menggelengkan kepalanya. Siapa orang yang bercanda ini? Itu mungkin bagian lain dari True Primordial Record, jadi dia pasti tidak bisa kehilangannya. Mungkinkah pihak lain juga memperhatikan dan mengenali bahwa ini mungkin sepotong tulang surgawi? Itu sangat disesalkan. Saya berharap saudara ini akan menghubungi saya setelah dia memikirkan semuanya, kata pria muda itu. Pertemuan pertukaran sedang terjadi. Mari kita lihat apakah ada harta karun yang menakjubkan. Di kejauhan, ada beberapa orang yang berbicara. Bahkan Pangeran Kekaisaran tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan dengan cepat pergi. Putri tertua klan petir dan makhluk berdarah murni itu juga pergi ke daerah itu. Para jenius tidak hanya bisa berdebat di ibu kota, mereka juga bisa bertukar harta magis dan hal-hal lain. Ini adalah pertemuan pertukaran yang langka. Bahkan, ada kalanya tempat ini juga menjadi tempat di mana beberapa ahli waris raja yang mulia menguji artefak berharga mereka satu sama lain untuk melihat siapa yang lebih kuat. Ahli waris raja yang mulia yang membawa dendam juga akan menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskannya pada musuh mereka. Hari itu sangat meriah, karena selain semua jenius, ada juga beberapa staf toko artefak berharga yang diundang. Mereka semua membawa serta beberapa harta terbaik mereka. Untuk artefak berharga yang beredar, orang-orang ini secara alami dibutuhkan. Hanya dengan mereka di sini, harta pertempuran bisa menjadi lebih menarik. Ada hal yang saya butuhkan di sini. Begitu dia masuk, pagoda kecil di rambut Si Hao mulai bergerak dan mengirimkan suara. Ini adalah beberapa harta karun kuno yang digali dari reruntuhan. Mereka hampir rusak total, tetapi tidak ada kekurangan item yang menakjubkan di antara mereka. Belum lama ini, kami bahkan menemukan artefak suci di dalamnya. Petik 2. Ini diucapkan oleh manajer salah satu toko senjata paling kaya dan terkenal di ibu kota. Selain beberapa harta terbaik tokonya, dia juga membawa bingkisan. Di dalamnya ada beberapa senjata kuno yang rusak seperti belati bertaring serigala, busur tendon naga banjir, dan lainnya. Meskipun mereka semua dalam kondisi yang sangat buruk, masih terlihat jelas bahwa mereka tidak biasa. Itu adalah sesuatu yang baik di masa lalu, tetapi seiring berjalannya waktu, itu telah berubah bentuk dan hancur. Banyak orang melihat-lihat di sini, tetapi mereka semua menggelengkan kepala sebelum pergi. Si Hao dapat dengan lancar membeli belati bertaring serigala itu dengan harga murah. Itu dalam kondisi yang sangat buruk dan hampir rusak. Pagoda kecil dengan cepat melahapnya di tempat yang tidak ada orang lain. Segera setelah itu, ia memberitahu Si Hao bahwa itu akan memberinya satu kesempatan menyelamatkan nyawa. Kamu berperilaku begitu terus terang. Apa sebenarnya itu? Si Hao sangat terkejut. Bagaimana bisa pihak lain tiba-tiba menjadi begitu murah hati dan tidak hanya memberinya setengah manfaat?
Ini tidak terbuat dari taring serigala, melainkan dari gigi naga, jawab pagoda kecil itu. Si Hao segera menjadi panik. Apa itu sebenarnya taring naga? Itu dikonsumsi begitu saja. Tepatnya, itu adalah gigi anak naga. Itu bukan gigi naga sejati. Pagoda kecil itu memberitahunya bahwa aura yang dirasakan saat pertama kali memasuki ibu kota justru adalah belati ini. Namun, itu tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar akan membawanya ke sini, menghemat sedikit usaha. Si Hao menghela nafas dan kemudian benar-benar tenang. Sekarang, bahkan jika dia mengobarkan perang besar dengan Xi Ziteng dan orang-orang di belakangnya, dia akan tetap tidak takut. Archaic Demonic Spider, kamu memaksa kakekku pergi, jadi aku menuntut penjelasan. Suaranya sangat lembut saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Sekarang, dia tidak akan takut lagi mengungkap identitas aslinya. Dia bisa menimbulkan kekacauan mutlak di dalam ibu kota dan memajukan rencananya. Kakek, aku ingin memberitahumu bahwa aku masih hidup. Saya masih di dunia ini. Kamu tidak perlu menunggu lebih lama lagi, karena kamu akan segera mendengar berita tentang aku. Si Hao mengepalkan tinjunya dengan erat. Episode ke-294, dengan judul Gangguan. Langsung ke dalam alurnya. Temperamen si Hao telah berubah secara drastis. Dia seperti pedang yang sebelumnya tersembunyi di dalam jurang yang dalam, tapi sekarang memancar dengan cahaya warna-warni. Dia sekarang mengulurkan gigi dan cakarnya, mengungkapkan kekuatannya kepada dunia. Namun, setelah dia melihat sekeliling, desahan keluar dari dadanya. Meskipun itu masalah mendesak, sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengeluarkan semuanya, karena dia masih tidak tahu di mana Archaic Demonic Spider berada. Tidak ada gunanya dia memperingatkan musuh atau membiarkan kabar tentang dia bocor. Dia yakin jika dia mengungkapkan identitasnya, laba-laba raksasa itu tidak akan pernah muncul, karena statusnya terlalu superior. Sebaliknya, ahli perkasa dari level lain mungkin maju untuk menekan dan membunuhnya. Jika itu masalahnya, kehebatan bela diri dari pagoda kecil dapat digunakan untuk membunuh paling banyak beberapa raja, tetapi bukan laba-laba hijau setan bermata hitam itu. Itu tidak akan sia-sia sama sekali. Dia harus menunggu kesempatan yang sangat baik, ketika para ahli dari semua kekuatan tiba di ibu kota untuk merayakan ulang tahun Kaisar Manusia. Setiap orang harus muncul saat itu. Pilihan lain adalah mengunjungi Martial Imperial Manor secara langsung setelah bisnis di sini selesai. Dia mungkin bisa menemukan laba-laba di dalam manor. Faktanya, ketika dia memikirkannya seperti ini, si Hao mempertimbangkan kembali pilihannya. Dia ingin memaksimalkan keefektifan kekuatan pagoda kecil itu, karena mungkin pagoda kecil itu tidak hanya seorang ahli tunggal. Dia telah menyinggung lebih dari segelintir orang dalam pertempuran di Laut Utara. Beberapa makhluk perkasa dari pegunungan Archaic Divine mungkin masih menyimpan dendam yang dalam terhadapnya. Ahli laut yang tertinggi juga bukan makhluk yang pemaaf. Diberi kesempatan, si Hao tidak keberatan membuat keributan kali ini. Aku sudah menunggu begitu lama, jadi kenapa aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Si Hao bergumam dan menenangkan dirinya dalam waktu singkat. Dia telah mendapatkan tangan terkuatnya saat itu, yang mengganggu pikirannya untuk sementara waktu. Dia mampu menyesuaikan dirinya dengan keadaan alami. Ketika dia menoleh ke belakang lagi, kolam hijau terhampar mulus tidak jauh dengan luan 5 warna menari di sampingnya. Segalanya tampak damai, dan dia mencapai mentalitas kosong dan tenang lagi. Berbagai harta karun bisa ditemukan di daerah ini. Cahaya yang menguntungkan melonjak dalam garis-garis, dan berkas cahaya ilahi meletus ke udara. Langit dipenuhi dengan berbagai warna, dan mereka yang menonton benar-benar terpesona oleh semua artefak magis yang kuat di sini.
Si Hao berkeliaran di sekitar area tersebut dan memanjakan dirinya dengan kesenangan. Dia belajar banyak hal baru di sini, karena sejumlah artefak magis yang aneh adalah barang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apakah mangkuk ini juga merupakan artefak berharga? Si Hao cukup terkejut menemukan mangkuk tembikar pecah yang berwarna keabu-abuan dan tidak berkilau. Namun, label harga di atasnya sangat mahal. Terlebih, bagian pinggir mangkuk sudah pecah dan ada bagian yang cukup besar yang hilang. Itu tanpa rasa keindahan, membuat mereka yang melihatnya terdiam. Kamu harus tahu, anak muda, bahwa hal terbaik adalah yang paling dekat dengan kesederhanaan dan sifat asli mereka. Saya akan menunjukkan kekuatannya. Orang tua dari toko artefak berharga berbicara kepada si Hao sambil tersenyum. Dia kemudian memulai mantra dan mengaktifkan mangkuk tembikar. Mengumpulkan. Seketika, riak mulai menyebar di danau hijau, dan seluruh badan air meletus, berubah menjadi arus deras dan menyuntikkan dirinya ke dalam mangkuk. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa air hijau yang mengepul melonjak di dalam mangkuk seperti lautan luas. Ada sesuatu yang menakutkan tentang itu. Kerumunan di dekatnya semua terkejut dan datang untuk melihatnya. Apakah ini Heaven Transforming Bowl? Seseorang berteriak karena terkejut, membuat banyak orang melompat. Segala macam reaksi dapat diamati di antara kerumunan saat semua orang menjadi bersemangat melihat pemandangan yang luar biasa ini. Tentu saja, sebagian besar orang tampak terkejut dengan pengumuman itu. Jika memang itu artefak magis, maka menurut legenda, mangkuk itu bisa meleleh dan memurnikan apapun di dunia ini. Ketika seorang ahli yang hebat tersedot ke dalamnya, dia dengan cepat akan melebur ke dalam genangan darah kotor. Seseorang berseru dengan nada ketakutan. Sayang sekali ini hanya tiruan rusak dari yang asli. Artefak magis kuno yang sebenarnya tidak dapat ditemukan lagi di dunia ini. Seseorang menghela nafas. Heaven Transformation Bowl meniru hukum alam dan dapat melelehkan apapun seperti tungku. Itu bisa menghancurkan setiap hal nyata yang tersedot ke dalam, dan tidak ada kemampuan ilahi yang dapat membantu Anda untuk melarikan diri dari malapetaka Anda begitu di dalam. Di zaman kuno, ada lebih dari satu orang suci yang berhasil menghasilkan artefak yang begitu berharga. Proses pemurnian bukanlah rahasia besar. Sebaliknya, kuncinya terletak pada bahan yang digunakan untuk membuatnya. Pada masa itu, pembuatan masing-masing mangkuk ini akan menimbulkan sensasi yang luar biasa, karena bahan yang dibutuhkan sangat spesifik dan sulit didapat. Antara lain, pasir bintang, darah ilahi, dan berbagai harta surga dan bumi lainnya adalah bahan yang diperlukan. Yang paling terkenal adalah Heaven Transformation Bowl, pembuatannya melibatkan bahan yang paling mencengangkan. Itu bahkan bisa menekan dan membunuh dewa surgawi, membuatnya tidak dapat diprediksi bahkan oleh roh dan dewa. Bagi orang-orang di dunia fana, hal seperti itu sangat menakutkan. Itu setenar kantong surga dan bumi, dan terdaftar sebagai salah satu artefak berharga yang paling berharga. Meski ini bukan terbuat dari bahan aslinya dan hanya bisa dianggap tiruan. Itu masih menjadi salah satu harta terbesar toko saya. Orang tua itu tersenyum. Saat dia membalikkan tangannya, air di mangkuk itu tumpah dan kembali ke danau. Kebisingan seperti itu tentu saja menarik banyak perhatian. Banyak orang telah melakukan perjalanan berhari-hari untuk datang ke sini. Mereka mulai bertanya tentang harga untuk mencoba dan membelinya. Si Hao menemukan bahwa mangkuk ini juga tidak buruk dan ingin berkonsultasi dengan pagoda kecil untuk mengetahui nilainya. Bagaimanapun, itu tampak seperti barang kuno. Namun, pagoda kecil yang tembus cahaya menjadi tidak bergerak setelah melahap belati gigi naga. Rambutnya tetap redup dan tidak berkilau, karena sedang berhibernasi dan tertidur untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yi. Kenapa aku tidak mengamati mangkuk dengan ini?
Tiba-tiba dia sadar bahwa dia telah memperoleh benda ilahi yang dapat melihat melalui semua pemalsuan. Mengapa tidak mencoba menggunakan itu saja? Si Hao berdiri dengan tenang di pinggiran kerumunan dan melihat mereka menawar. Dia kemudian meraih mata dewa yang lahir alami. 10 lorong surgawi bisa terwujud di udara, tetapi itu juga bisa diaktifkan di dalam dirinya. Dia membuka salah satu lorong, yang menyala di dalam tubuhnya. Setelah diresapi dengan esensi spiritual, bola mata itu menjadi hidup, dan seberkas cahaya warna-warni ilahi mulai berputar di sekitarnya. Si Hao menanganinya dengan sangat hati-hati dan memperbaikinya di dalam lorong surgawi itu. Dia mengaktifkannya dengan hati-hati dan mengamati mangkuk yang pecah. Ini jauh lebih dari apa yang terlihat. Dengan satu pandangan, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang itu. Mangkuk itu tampak biasa bagi mata telanjang, tetapi melalui murid ganda, dia bisa melihat awan multiwarna yang berkilauan tersembunyi di dalamnya. Khususnya, di dekat dasar mangkuk adalah tempat cahayanya agak menyengat. Seolah-olah kompor memberikan energi ilahi ke seluruh mangkuk, membuatnya bersinar dengan gemilang. Ini mungkin tiruan, tapi materi ilahi ada di dalam mangkuk tembikar ini. Jika saya dapat mengekstraknya dan menyimpannya sampai nanti ketika saya menemukan materi ilahi lainnya, saya mungkin dapat menggunakannya di masa depan untuk membuat mangkuk transformasi surga yang sebenarnya. Si Hao berkata pada dirinya sendiri dalam pikirannya. Tidak peduli apa, mangkuk ini pasti sepadan dengan harga yang terlalu tinggi pada labelnya. Si Hao juga ikut serta dalam tawaran itu. Tidak ada yang menyangka bahwa mangkuk itu, alih-alih pelelangan, yang akan menarik perhatian dan persaingan. Harganya tumbuh semakin tinggi. Aku akan menukarnya dengan 5 potong besi dunia bawah, kata seseorang. Ini adalah keturunan dari seorang bangsawan bernama Guling Yu. Dia adalah orang terkenal di ibu kota, dan saat ini, dia tertarik untuk mendapatkan mangkuk itu. Aku akan menawarkan 5 mutiara esensi darah, kata si Hao. Tak perlu dikatakan, dia juga tidak akan melewatkan mangkuk. 6 buah besi dunia bawah, kata Guling Yu, keturunan bangsawan, dengan suara dingin. Dia melirik si Hao, dan batu besi hitam dijatuhkan ke tanah dengan suara dang. Batu itu berkilauan dengan kilau gelap. 6 mutiara esensi darah. Si Hao tidak menunjukkan tanda-tanda goyah dan mengeluarkan mutiara merah-merah seukuran kepala manusia yang berkilau dalam cahaya multiwarna. Itu adalah bahan langka yang dia bawa kembali dari Laut Utara yang dipelihara oleh kerang spiritual. Kamu tidak tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri. Guling Yu menatapnya dan pergi dengan marah. Si Hao tidak memperhatikannya dan akhirnya berhasil memenangkan tawaran. Dia membalik mangkuk di tangannya dengan kepuasan penuh. Item itu sendiri adalah artefak berharga yang kuat, belum lagi memiliki manfaat lain. Dia memperbaikinya dengan hati-hati dan memfokuskan seluruh hatinya ke dalam meditasinya. Dia mencoba memahami teknik aktivasi dan memanjakan dirinya sepenuhnya dalam prosesnya, hampir kehilangan jejak dunia di sekitarnya. Untuk seseorang yang telah mencapai levelnya, dia tidak perlu lagi menghabiskan waktu berhari-hari untuk menguasai metode tersebut. Dia bisa menggunakannya segera setelah mangkuk itu jatuh ke tangannya. Dia hanya butuh beberapa saat untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh. Mangkuk ini sangat sepadan dengan harganya. Setelah mempelajarinya dengan cermat, si Hao sangat terkejut, karena mangkuk ini sangat kuat dan cocok untuk dia gunakan di ibu kota. Anak muda, bukankah menurutmu kamu terlalu mendominasi? Saya melihat Anda melempar Liu Han dan teman-temannya ke danau beberapa waktu lalu, dan sekarang Anda merampok artefak magis orang lain. Tidakkah menurutmu kau sudah bertindak terlalu jauh? Petik 2. Seorang wanita muda mendekatinya saat ini. Dia ditemani oleh beberapa orang lainnya, di antaranya adalah mantan pesaingnya, Guling Yu.
Saya mengikuti aturan dan memenangkan tawaran. Bukankah ini urusanmu? Si Hao tidak mau repot berurusan dengan mereka. Kami menganggapmu terlalu sombong. Aku belum pernah melihatmu di ibu kota sebelumnya. Dari mana kamu berasal? Wanita itu tidak berpenampilan buruk, tetapi berbicara dengan cara yang agak ceroboh. Kakak perempuan Gu, menanyakanmu sebuah pertanyaan. Kenapa kamu tidak menjawabnya? Seseorang di sampingnya berteriak padanya. Si Hao sekarang menyadari bahwa orang-orang ini ada di sini untuk mendukung Gu Lingyu, dan wanita itu tampaknya adalah kakak perempuannya. Si Hao tidak bisa berkata-kata dengan reaksi mereka. Gu Linglong sudah kembali, seru seseorang dengan heran. Wanita muda itu sangat kuat dan jelas merupakan sosok terkenal di antara generasi muda ibu kota. Jika tidak, adik laki-lakinya tidak akan meminta bantuannya. Linglong, kamu kembali. Tidak jauh dari sini, beberapa wanita bangsawan ibu kota terkejut melihatnya di sini. Mereka semua berjalan mendekat, di antaranya adalah Putri 16 dan putri tertua klan petir. Gu Linglong mengangguk ke arah mereka dan tersenyum. Mereka yang menemaninya sekarang mengejek si Hao sekarang. Katakan sesuatu. Nyonya Gu menanyakanmu sebuah pertanyaan. Petik 2. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Si Hao merasa tidak perlu menunjukkan kesopanan dan menanggapi dengan kata-kata seperti itu. Wajah orang itu menjadi pucat. Bahkan Gu Linglong pun terkejut mendengarnya. Meskipun datang ke sini sendiri, remaja ini tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia memang sosok yang tangguh. Bukankah dia pernah mendengar tentang kehebatannya sebelumnya? Pada titik ini, Putri 16 dan putri tertua klan petir telah tiba. Pasangan itu memiliki reputasi sebagai mutiara ibu kota, dan memang menakjubkan untuk dilihat. Kecantikan mereka membuat beberapa penonton ngiler secara rahasia. Kamu sudah keterlaluan, kata Gu Linglong. Kamu konyol. Si Hao membalas. Suasana menjadi dingin seketika. Dengan kedatangan sekelompok orang seperti itu, terutama ketika wanita luar biasa ini ada di antara mereka, si Hao masih bertindak dengan sikap acuh tak acuh. Orang-orang sekuat Gu Linglong jelas tidak senang. Semakin banyak orang berkumpul di sini, beberapa di antaranya memiliki aura yang sangat menonjol. Apa yang sedang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya pada Putri 16. Dia diterima dengan sopan oleh orang-orang yang mulia seperti Putri 16, yang jelas membuktikan pentingnya dirinya. Si Hao langsung tertawa. Meskipun remaja itu dalam bentuk manusia sekarang, si Hao langsung mengenalinya, karena jalan mereka telah dilintasi sebelumnya. Remaja itu adalah naga bertanduk yang dia lawan di Hundred Sateret Mountains dan kemudian ditekan olehnya di alam Void God. Dagingnya telah dipotong oleh si Hao untuk dibuat menjadi sup. Dia tidak bersuara, melainkan mengirimkan sebagian auranya ke arah remaja itu. Naga bertanduk segera bergidik dan tersentak. Dia tidak bisa membantu tetapi tersandung kembali. Meskipun dia tidak tahu siapa orang itu, dia merasakan aura yang tidak bersahabat, yang berarti orang itu telah membunuh makhluk berdarah murni sebelumnya. Dia mundur selangkah dan menatap lama si Hao. Dia kemudian menoleh ke Putri 16 dan berkata, jangan main-main dengannya. Banyak orang di kerumunan itu mengubah raut wajah mereka dengan kata-kata itu, karena mereka tahu identitas remaja itu. Cukup banyak makhluk berdarah murni ada di sini kali ini, dan orang-orang seperti Putri 16 semua tahu bahwa dia adalah naga bertanduk. Namun, dia jelas terintimidasi oleh bocah itu. Pergantian peristiwa seperti itu sangat menakutkan. Gu Linglong bahkan lebih heran dan tidak bisa membantu tetapi tersandung ke belakang. Saudara, Gu Lingyu tercengang. Diam. Gu Linglong memarahinya. Tempat itu menjadi sangat sunyi sekarang. Para wanita bangsawan ibu kota seperti putri tertua klan Guntur dan putri 16 semuanya sangat terkejut.
Pelamar mereka, di sisi lain, merasakan jantung mereka berdegup kencang dan terguncang di luar imajinasi. Apakah naga bertanduk bertemu dengan teman lamanya? Siapakah orang yang sangat menakutkanmu ini? Biar saya lihat. Saat itu, suara sembrono datang dari jauh. Kerumunan hampir melompat ke suara ini, karena jelas itu milik makhluk berdarah murni. Pada saat yang sama, seorang pemabuk berteriak dengan nada marah dari arah yang sama. Menurut Demonic Spirit Lake, siapa mereka? Siapa mereka yang ikut campur dengan urusan marsial Imperial Manor kita? Petik 2. Kerumunan itu takjub. Pria itu adalah murid dari Martial Imperial Manor dan telah memprotes sebelumnya ketika dia mabuk, mengklaim bahwa Manor itu dulu memiliki anak lain, yang merupakan pemuda tertinggi. Dia sekarang melampiaskan kekesalannya lagi. Orang-orang dari Martial Imperial Manor tidak memiliki sopan santun sama sekali. Yang disebut Dewa Setan Agung itu akan kehilangan nyawanya. Anda tidak dalam posisi untuk membicarakan sampah sekarang. Orang dari Danau Roh Iblis berjalan dengan seringai di wajahnya. Apakah kamu seorang laba-laba iblis? Siapa yang memberi Anda hak untuk membicarakan sampah di sini? Si Hao berbicara saat dia menoleh ke pria itu dengan tampilan dingin. Episode ke-295, dengan judul Menekan Laba-laba Iblis. Langsung ke dalam alurnya. Kata-kata si Hao membuat seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Apakah dia begitu sombong sehingga dia dengan senang hati mengabaikan makhluk dari pegunungan Archaik Divine? Dari cara dia memarahi makhluk-makhluk itu tanpa ragu-ragu, sepertinya dia bukan lagi manusia biasa. Kerumunan itu bertindak seolah-olah mereka sedang melihat hantu dan menyaksikan si Hao dengan tatapan kaget. Terlepas dari kenyataan bahwa naga bertanduk telah memperingatkan beberapa dari mereka masih merasa sulit untuk percaya. Ketika naga bertanduk mengingatkan mereka untuk tidak menyinggung si Hao, kerumunan menganggap remaja itu memiliki level yang sama dengan naga. Mereka tidak pernah berharap untuk mendengar darinya mencaci maki tanpa disamarkan seperti ahli hebat dari Danau Roh Iblis. Keheningan yang canggung menyelimuti tempat itu. Tidak ada yang bersuara dan semuanya hening. Bahkan permata ibu kota seperti Putri 16, putri tertua klan petir, dan Gulinglong ditinggalkan dengan wajah kosong. Itu adalah kata-kata yang sulit. Baiklah, mari saya lihat. Sebenarnya siapa yang begitu berani mengatakan hal seperti itu? Suara sembrono datang dari jauh saat pembicara mendekat. Dalam sekejap, kerumunan itu merasakan nafas yang keluar dari dada mereka. Tekanan yang sangat besar menyelimuti mereka seperti gunung yang jatuh. Itu adalah Te Anger berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Dia memiliki rambut hijau panjang dan sepasang mata sipit yang berkilau tajam. Mereka penuh dengan energi esensi. Dia tidak berjalan terlalu cepat. Kiprahnya stabil dan dia tampak tenang sempurna. Ada sesuatu yang dingin dan mengejek dalam gerakannya saat dia berjalan mendekat. Dia melihat ke arah kerumunan, seolah-olah semuanya ada dalam kendalinya. Bagi manusia, Danau Roh Iblis adalah tanah terlarang. Makhluk apapun yang keluar dari tempat itu pasti akan membuat setiap kekuatan berjaga. Meskipun makhluk-makhluk itu jarang terlihat, mereka semua sangat kuat. Apa kau akan menyerah pada orang ini, naga bertanduk? Tapi aku tidak akan menganggapnya begitu serius. Dia tidak tampak begitu istimewa bagiku, kata remaja berambut hijau. Naga bertanduk mengabaikannya dan tidak mengatakan apa-apa. Mata semua orang tertuju pada si Hao sekarang. Lebih banyak orang berkumpul, mencoba untuk menyaksikan pertempuran besar yang akan segera dimulai. Untuk apa kamu pamer? Si Hao berbicara tiba-tiba. Provokasi tersebut membuat alis remaja itu berkedut tak terkendali. Ini keterlaluan. Bahkan setelah mengetahui bahwa dia berasal dari Danau Roh Iblis, bocah itu masih berani memprovokasi dia. Sepertinya dia telah memilih seseorang yang suka bermain dengan cara yang sulit.
Remaja berambut hijau itu menatap Si Hao dan mengawasinya dengan cermat. Namun, dia tidak bisa merasakan aura apapun. Si Hao hanya berdiri di sana dengan damai, seolah-olah dia adalah lembah kosong. Seseorang hanya bisa merasakan ketenangan datang darinya. Naga bertanduk juga tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat senang memainkan peran sebagai penonton yang tidak tertarik dan merasa tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini. Selain itu, dia agak jijik oleh laba-laba iblis ini dan itu akan membuatnya senang melihat laba-laba itu menderita. Beberapa orang selalu berpikir mereka cukup kuat untuk memimpin suatu daerah dan bahwa lawan mereka jarang didapat. Sedikit yang mereka tahu bahwa setelah dibawa ke seluruh gurun, mereka menjadi bukan siapa-siapa. Remaja berambut hijau itu berkata sambil menatap Si Hao dengan curiga. Kamu tahu ini sendiri dan kamu masih pamer di sini. Pergilah. Suara Si Hao sangat dingin. Apalagi dengan bagian tersesat yang ditekankannya dengan nada tegas. Banyak orang menggigil mendengar kata-katanya. Remaja berambut hijau menjadi pucat, karena itu adalah kata-kata yang memalukan. Dia bermaksud untuk memberi Si Hao sebuah pelajaran, tapi malah membawanya pada dirinya sendiri. Si Hao juga menambahkan ekspresi tersesat yang terlalu memalukan baginya untuk ditanggung. Dia berteriak dengan wajah cekung. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Bukankah kamu hanya laba-laba? Si Hao berbicara dengan nada paling santai dan dengan tampilan paling mencemooh. Dia telah bertempur dalam banyak pertempuran dengan makhluk berdarah murni dan bahkan memakan luan biru di Laut Utara. Semangat bertarung yang tak tertandingi telah lama muncul, yang membuatnya acuh tak acuh saat bertemu makhluk dari pegunungan Dewa Archaik sekarang. Namun, kerumunan di sekitarnya, semua mengubah raut wajah mereka dengan kata-kata seperti itu. Bocah itu sangat tangguh sehingga dia benar-benar memandang rendah makhluk dari danau roh iblis. Ini adalah langkah yang sangat agresif. Semua orang tahu bahwa pertempuran menakutkan akan segera dimulai. Anda meminta kematian, teriak remaja berambut hijau. Matanya terangkat dan kemudahannya benar-benar hilang. Bagaimanapun, dia hanya seorang remaja dan tidak bisa mengendalikan amarahnya dengan baik. Hanya sendiri. Pergilah jika kamu masih ingin hidup. Si Hao mencibir dengan suara tanpa henti. Dia tidak pernah takut membuat keributan. Kata yang bagus. Hebat. Sungguh luar biasa. Aku sudah lama membenci laba-laba itu. Menurut mereka, siapa yang akan bertindak begitu liar di Martial Imperial Manor? Enyah. Pemabuk itu tertawa keras di kejauhan dan tersandung. Beberapa orang muncul di sampingnya, terlihat khawatir. Mereka segera mendukungnya dan membawanya keluar, takut mendapat masalah serius. Orang-orang di Martial Imperial Manor sudah lelah dengan hidup dan tidak punya alasan untuk hidup lagi. Teriak remaja berambut hijau. Dia sudah sangat kesal dengan Si Hao yang sombong, dan sekarang, seorang pemabuk mengejeknya juga. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Pei, kamu pikir kamu siapa? Kembali ke danau roh iblismu dan tunggu kakek 15 menghabisimu. Pemabuk itu balas berteriak. Kerumunan itu tercengang. Jelas, mereka tahu tentang insiden di Martial Imperial Manor, tetapi mereka tidak pernah mengharapkan konflik mencapai tingkat seperti itu. Dewa Iblis Agung ditakdirkan untuk dipenggal kepalanya dan mati dalam kematian yang menyedihkan. Dia tidak berarti apa-apa bagi danau roh iblis. Beraninya tidak ada orang sepertimu berbicara omong kosong di sini. Aku akan membunuhmu. Remaja berambut hijau itu akhirnya bergerak. Dia menyadari Si Hao sulit untuk dihadapi dan tidak menoleh padanya sekaligus. Sebagai gantinya, dia ingin membunuh orang-orang di Martial Imperial Manor terlebih dahulu, lalu bertarung dengan Si Hao. Dia perlu memotong beberapa kepala dan memercikkan darah untuk menghilangkan rasa malu itu.
Dia ingin menunjukkan kekuatannya dan menjaga harga dirinya. Namun, dia baru saja mengangkat tangannya ketika sosok lain menyapu dan menghalangi jalannya. Sebuah suara mencibir. Ini adalah ibu kota umat manusia. Anda hanyalah laba-laba. Beraninya kamu melonggarkan lidahmu. Anda meminta kematian. Petik 2. Keheningan menyelimuti tempat itu. Semua orang sangat terguncang oleh si Hao, karena pemuda itu jauh lebih tangguh dari yang mereka duga. Dia tidak hanya memarahi laba-laba, tetapi sekarang telah mendekati dan memandang rendah padanya. Laba-laba iblis langsung marah dan tidak tahan lagi. Semua rambut hijaunya meletus tiba-tiba, berubah menjadi sungai hijau panjang yang diliputi cahaya yang bersinar. Si Hao tampak sangat dingin dan tidak terikat. Kakinya tidak bergerak, melainkan langsung mengangkat tangannya untuk meraih keluar. Dia tidak mencoba mengelak sama sekali saat simbol hijau memenuhi langit. Suara gemuruh mulai terdengar di ruang di sekitar mereka. Semua orang tahu betapa menakutkannya rambut hijau itu. Itu bisa dengan mudah menghancurkan artefak berharga dan juga bisa dianggap sebagai jenis senjata yang menakutkan. Sebuah ledakan terdengar dari udara. Rambut mulai bersinar dan terbagi menjadi 10 segmen. Mereka bergegas menuju pelukan si Hao seperti ular. Simbol memenuhi langit, benar-benar menenggelamkan area itu dengan cahaya hijau ilahi. Semua orang mundur ketakutan. Laba-laba iblis ini terlalu kuat. Itu menggunakan teknik pembunuhan yang luar biasa. Segera setelah itu tiba. Simbol-simbol yang tercipta membuat tanah bergetar dan danau biru kacau. Kekuatan ilahi terlalu ganas. Kaca. Hanya dalam hitungan detik, cahaya biru itu padam. Pemuda di tengah menamparkan, benar-benar memutar 10 ular rambut hijau itu. Mereka jatuh ke tanah dengan cara yang sederhana dan langsung. Selain itu, pada saat yang sama, telapak tangannya menekan ke depan dengan cara yang sombong dan kuat. Sebuah telapak tangan berukuran besar batu kilangan langsung menghantam pemuda berambut hijau itu. Laba-laba iblis itu meraung marah. Itu benar-benar tidak bisa mentolerir gangguan lawannya. Pihak lain terlalu meremehkannya, sebenarnya melakukan semua ini bahkan tanpa bergerak. Tangan kirinya diletakkan di belakangnya, dan dari awal sampai akhir, dia hanya menggunakan satu tangan. Kedua telapak tangannya mendorong keluar untuk memberi lawannya pelajaran, lebih disukai mematahkan lengan anak itu dan menjadikannya lelucon. Individu berambut hijau ingin si Hao menderita. Namun, hanya dalam waktu singkat, dia merasa gemetar. Dia memiliki firasat bahwa segala sesuatunya akan berakhir dengan sangat buruk. Telapak tangan yang dengan santai didorong keluar sangat kuat. Telapak tangan berukuran besar batu kilangan menyegel gerakannya, dan seolah-olah gunung membanting ke bawah. Telapak tangannya terasa seperti mencoba menghentikan kekuatan luar biasa yang tak tergoyahkan, memberinya perasaan mengerikan. Hong, anak muda berambut hijau dikirim terbang oleh telapak tangan berukuran besar batu kilangan emas. Dia memuntahkan seteguk besar darah, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Matanya penuh dengan keterkejutan dan keengganan. Jika dia tidak menarik kembali telapak tangannya pada saat-saat genting, simbol yang tidak ada habisnya akan langsung mematahkan lengannya. Batu kilangan seukuran emas besar itu terlalu kuat. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan dan luar biasa. Peng! Pemuda berambut hijau bertabrakan dengan sebuah batu besar, dan baru kemudian penerbangannya berhenti. Darah meluap dari mulutnya, dan di belakangnya, batu besar itu dengan cepat terbelah sebelum meledak. Hasil ini membuat hati semua orang bergetar. Ini terlalu ganas dan sombong. Semua orang mulai melihat ke arah si Hao dengan wajah penuh keterkejutan. Ini adalah makhluk berdarah murni, namun dia dikirim terbang dengan satu telapak tangan. Betapa menakutkannya ini. Wajah Gu Lingyu menjadi pucat pasi.
Dia ingin memperebutkan mangkuk keramik itu dengan pihak lain sekarang dan bahkan membawa saudara perempuannya untuk menimbulkan masalah. Dia merasakan gelombang stres, dan tubuhnya menjadi lemah. Dia merasa sulit untuk berdiri tanpa gemetar. Gu Linglong, putri 16, putri tertua klan petir juga tercengang. Wajah cantik mereka penuh keheranan. Dari mana datangnya individu yang luar biasa ini? Hati mereka mulai dibanjiri ombak. Baru sekarang mereka menyadari betapa tepat waktu peringatan naga bertanduk itu. Pemuda ini terlalu gila, bahkan bisa membalikkan. Laba-laba iblis bermata hitam. Dia terlalu mendominasi dan kuat. Ah, laba-laba iblis itu berteriak dan hampir menjadi gila. Cahaya bersinar dari seluruh tubuhnya, dan simbol menutupi dirinya saat wujud aslinya terungkap. Seekor laba-laba besar muncul. Tubuhnya ditutupi rambut hijau tua seperti jarum, dan semuanya cemerlang. Tubuhnya sangat besar, lebih dari beberapa zang panjangnya. Itu ditangguhkan sendiri di udara dan menatap Si Hao. Semua orang menghirup udara dingin. Apakah ini tubuh asli laba-laba setan bermata hitam? Penampilannya terlalu menakutkan. 8 kakinya tebal dan berkedip-kedip karena cahaya dingin. Mereka tampak seperti 8 tombak perang. Kiang. Suara logam terdengar saat salah satu kaki laba-laba itu menghantam dari langit. Itu tidak berbeda dengan tombak pertempuran, dan ketika diarahkan keluar, itu terlalu tajam. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dirobek. Si Hao ingin mengujinya. Dia membuang sepotong tulang simbol, tetapi pada akhirnya, itu menembus dan bahkan hancur. Tulang primitif berharga berubah menjadi bubuk. Semua orang tercengang. Semua wajah mereka menjadi pucat. Laba-laba iblis ini terlalu kuat. Berapa banyak manusia dari generasi ini yang bisa menghadapinya? Ini bagus. Kokoh. Ini benar-benar bahan yang bagus untuk membuat artefak berharga. Ketika kata-kata Si Hao terdengar, semua orang menjadi tercengang. Terlepas dari apakah itu jenius dari mutiara ibu kota, mereka semua dibungkam. Sial. Telapak tangan Si Hao menghantam kaki laba-laba itu, membuat laba-laba iblis itu berteriak dengan sedih. Ia melihat retakan muncul dari pangkal kakinya dengan cairan mengalir keluar. Itu hampir dihapus dari serangan itu. Laba-laba iblis itu meraung marah dan meludahkan benang putih berkilauan untuk membungkus tubuh Si Hao. Serangan itu terlalu cepat dan kuat. Si Hao menghindar, dan benang sutra itu mendarat di tanah. Ini adalah tempat di mana artefak magis ditampilkan dan dipertukarkan. Namun pada akhirnya, satu toko senjata memiliki beberapa artefak berharga yang bersentuhan dengannya, segera berubah menjadi asap hijau dan terkorosi menjadi limbah. Sangat menakutkan. Semua orang merasakan ketakutan yang luar biasa. Laba-laba iblis itu berteriak dengan marah. Ia menyemburkan untaian demi helai sutra, seolah sungai berbintang mengalir keluar. Mereka terjalin menjadi jaring besar yang dipadatkan dari rantai dewa. Itu sangat mempesona karena menutupi Si Hao. Hong, simbol tak berujung mengalir keluar dari tubuh Si Hao, tiba-tiba membentuk nyala api. Itu mulai menyala. Dia seperti dewa perang saat dia melemparkan dirinya ke depan. Dia tidak mengaktifkan teknik berharga apapun, melainkan menggunakan teks tulang paling mendasar dari catatan primordial sejati untuk menciptakan api yang menyala-nyala untuk melawan kemampuan ilahi alami lawannya. Ini adalah nyala energi esensi paling murni yang bisa membakar segalanya. Cici, rantai ilahi di langit hancur, dan sungai sutra berbintang yang cemerlang dan gemilang itu dibakar. Laba-laba iblis itu berteriak dengan keras, karena tidak pernah menyangka bahwa manusia yang tidak lebih tua dari dirinya akan begitu menakutkan. Peng! Dengan tendangan dari Si Hao, seolah-olah pilar emas yang menopang langit menghantam tubuh laba-laba iblis. Ia bisa dengan jelas mendengar tubuhnya mengeluarkan suara kaca dan pecah. Ia mengeluarkan teriakan nyaring saat terbang keluar.
Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan tidak bisa lagi memanjat. Bahkan tidak pada tingkat transformasi roh yang sempurna, namun dia berani bertarung melawanku. Si Hao berkata pelan. Arogansi semacam ini dan kata-kata ini segera menundukkan semua orang di sana. Anda harus memahami bahwa dia bahkan tidak tampak berusia lebih dari 13 atau 14 tahun, namun dia telah mencapai batas absolut dari transformasi spiritual. Ini terlalu menantang surga, kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada budidaya makhluk berdarah murni. Bagus, luar biasa. Rasanya sangat enak. Pemabuk dari Martial Imperial Manor berteriak. Si Hao mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya muncul mangkuk kecil. Itu melepaskan untaian cahaya, dan dengan suara sua, laba-laba dikumpulkan di dalam. Ini dengan cepat menyusut dan masuk ke dasar mangkuk. Salah satu dari 5 racun kuno, penting bahkan saat memurnikan obat-obatan dewa. Ini adalah obat yang penting. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Laba-laba yang begitu kuat sekarang hanya berukuran 1 inci. Tubuhnya telah menyusut berkali-kali, dan tubuhnya yang hijau tua tergeletak di dasar mangkuk, tidak bisa bergerak sama sekali. Semua orang menjadi ketakutan. Apakah anak muda ini bercanda? Dia menganggap makhluk berdarah murni yang begitu kuat hanya sebagai obat penting. Kalajengking, laba-laba, ular, lipan, katak, ini adalah 5 racun yang dibutuhkan untuk memperbaiki obat. 5 racun yang dia bicarakan semuanya adalah dewa iblis terlarang bertahun-tahun yang lalu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.